Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah puji Tuhan saudara kasih. Ya baik saudara yang melihat atau mengikuti ibadah melalui streaming online maupun ibadah langsung di tempat ini. Ibadah kita cuma hanya dibatasi 2 kali. Ibadah 3, ibadah 4 saudara tidak ada. Ya karena mengingat himbauan larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan kerumunan orang banyak termasuk ibadah selama 2 minggu. Mulai minggu ini dan minggu besok itu ditiadakan. Jadi ibadah kita diganti dengan ibadah online. Ya, sebagai warga negara kita juga memang harus mentaati pemerintah kita. Tapi sisi lain juga kita ada merasa terganggu. Kenapa? Karena orang mau beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar, tapi kok sepertinya dilarang. Sebenarnya tidak dilarang, hanya menjaga situasi kondisi saat ini yang tidak kondusif karena ada isu virus corona yang begitu menggemparkan dunia termasuk Indonesia. Nah, oleh sebab itu mari kita tetap bisa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara pertama cuci tangan. Pastikan tangan kita itu bersih. Setiap kali kita keluar rumah apapun yang kita pegang, ya sebelum kita pegang makanan, kita memegang wajah kita, memegang bagian-bagian tubuh kita, pastikan kita selalu cuci tangan, ya. Selalu siapkan hand sanitizer, di depan juga ada untuk cuci tangan, saudara kasih Tuhan. Lalu jaga jarak itu artinya dengan social distancing. Makanya kita bikin jarak ya saudara, supaya tidak bersentuhan, berdekatan untuk mencegah ya, upaya untuk mencegah bagaimana kita menanggulangi COVID-19 ini. Jaga kesehatan kita dengan banyak minum ya, kondisi tubuh kita biar imun kita kuat sehingga kita tidak menjadi fisik kita turun, minum vitamin C, banyak makan, kuat sehingga virus tidak mudah untuk ya menjangkiti kita. Upayakan pakai masker kalau kita merasa kurang sehat. Kalau kita merasa batuk, merasa badan kita agak kurang sehat, pakai masker. Supaya apa? Karena justru tubuh kita yang lemah ini gampang ya diserang, gampang terjangkit ya. Kalau memang ada rapid test itu jauh lebih baik kayak di rumah sakit ya. Setiap kali mau masuk dites dulu, tes suhunya. Suhu badan kita yang normal itu ya paling tinggi itu dikatakan 38. Selebihnya itu sudah dianggap bahwa kita bermasalah. Nah, kalau suhu badan kita bagus ya enggak ada jadi masalah. Tapi kalau kita sudah batuk, ada demam, pilek, saudara lebih baik kita pakai masker. Lebih baik kalau bisa tidak usah keluar rumah dulu. Untuk menjaga supaya kita tidak terkena dengan virus-virus yang selama ini merebak kemana-mana ya. Berita ini begitu menakutkan. Ukurannya sangat kecil, paling 150 nano saudara, tapi menakutkan 7 miliar manusia di dunia ini ya. Di virus corona ini saudara, untuk membuktikan bahwa dia lebih perkasa, lebih menakutkan dari negara-negara besar manapun ya. Negara-negara adidaya sekarang mereka sudah ketakutan yang luar biasa menghadapi virus ini. Nah, jadi memang ada baiknya juga sisi positifnya. Kita lebih banyak di rumah ya, belajar orang yang punya rumah dan menikmati rumah bersama dengan keluarga. Bisa baca buku di rumah ya, bercengkrama dengan keluarga ya. Kalau enggak kita ini liar, hampir tidak ada pernah ada di rumah. Ya, dengan adanya virus ini kita dihimbau oleh presiden kita supaya lebih baik untuk saat ini tidak kemana-mana, lebih baik di rumah saja untuk menjaga supaya kita terhindar ya dari virus-virus yang tidak kita kehendaki ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya melihat bahwa ketakutan itu memang adalah merupakan teman yang paling lama dan paling akrab dalam hidup manusia. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian, sejak di Taman Eden pun Adam
ketika dia jatuh dalam dosa, ya, dia menjadi takut. Jadi ketakutan itu berasal dari mana? Sumbernya berasal dari manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa itulah virus ketakutan inilah merasuk hidup manusia. Dia menjadi teman yang begitu akrab, menjadi teman yang paling lama sampai hari ini, sulit untuk kita singkirkan dalam hidup kita. Namanya ketakutan. Nah, apa bedanya takut dan ketakutan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau takut itu manusiawi, saudara aku yang kasih. Ya, di dalam kehidupan kita, memang Tuhan memberikan ada rasa takut, ya, sense takut itu, rasa takut itu sebenarnya manusiawi sekali. Karena sebuah perasaan yang terhadap sebuah ancaman kita tiba-tiba akan rasa takut dan memprotek diri kita. Jadi takut itu bagus nggak? Bagus. Jadi kalau dalam diri manusia tidak ada takut lagi itu juga nggak benar, berbahaya juga. Nah, bedanya apa dengan ketakutan? Nah, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, ketakutan itu yang tidak boleh. Kalau takut masih wajar, ya. Nah, kita takut ya, kerumunan orang banyak nggak mau lah. Nah, itu masih wajar. Tapi kalau sampai ketakutan, ya, itu sudah tidak wajar, itu sudah tidak normal. Kenapa? Sebab ketakutan adalah perasaan yang sudah menguasai, ya, perasaan takut itu menguasai sampai ke jiwa kita, merasuk ke jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita sudah diliputi, dikuasai dengan ketakutan. Walaupun itu belum terjadi. Ya, tapi kita sudah ketakutan yang luar biasa. Nah, itu yang tidak boleh. Sebab Alkitab katakan, ya, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Dia memberikan kita, ya, kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan kita kekuatan untuk mengasihi dan ketertiban. Jadi ketakutan itu sebenarnya tidak rasional, ya. Orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup ini adalah orang yang ketakutan. Nah, kalau orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup ini, dia akan gampang putus asa, lalu depresi berat, dan akhirnya mereka akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Kenapa ada orang seperti itu? Ya, pasti itu ketakutan. Maka Tuhan tidak mau kita memiliki roh ketakutan seperti itu, ya. Nah, ketakutan apa yang sedang dihadapi manusia saat ini? Saudaraku yang kekasih, virus corona, ya. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan sudah berpesan. Sampai ada orang menyelidiki Alkitab, orang melihat ada 360 kali sampai 65 kali kata jangan takut. Artinya 1 tahun ada 360 hari atau 365 hari. Maksudnya Tuhan itu berkata kepada kita setiap hari itu jangan takut. Kenapa Tuhan berpesan jangan takut, jangan takut, jangan takut? Saudara aku yang kekasih, karena ketakutan ini sudah merasuki hidup manusia. Ya, yang selama ini menjadi teman lama, menjadi teman akrab sekali dalam hidup kita, yang sukar untuk kita singkirkan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini kita ingin menemukan makna hidup, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, untuk bisa menemukan makna hidup ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan, mengapa saya masih diberi izin oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini, ya. Nah, saudara aku yang kasih, mari kita lihat mengapa saya masih hidup di dunia ini. Pernah nggak saudara bertanya, saudara? Ya, nah kita lihat saudara di dalam Kisah 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Seharusnya kita baca sampai ayat yang ke-10, tapi kita persingkat 2 ayat saja. Ya, di sini diceritakan bahwa ada 4 orang kusta yang mengerikan. Jadi saudara aku kasih, penyakit kusta ini penyakit yang mengerikan. Ya, kalau zaman dahulu disebut dengan kusta atau lepra, tapi sekarang ini kira-kira itu ya COVID-19, virus corona, saudara aku yang kasih, yang menakutkan. Nah, orang yang penyakit kusta, kalau dia menyentuh apapun, dia pegang orang itu akan terjangkit, saudara. Ya, itu menakutkan. Ya kira-kira gambarannya hampir sama.
peristiwa hari-hari ini, kalau orang sudah kena virus corona ini, ya, dia bersalaman dengan orang, dia sentuhan fisik dengan orang, orang itu juga kena. Dan terus-menerus terjangkit. Nah ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan saudara kekasih dalam Tuhan. Nah dikatakan bahwa 4 orang kusta ini yang mengerikan ini berada di luar gerbang Samaria. Memang betul. Jadi kalau orang sudah kena kusta itu pasti dikarantina. Dia disingkirkan dari masyarakat, dia tidak boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat. Ya, karena kusta ini dalam adat budaya orang Yahudi, selain dianggap najis, ya, saudaraku kekasih, mereka itu karena bisa menular penyakit kusta kepada orang lain, jadi dikarantina. Dia tidak boleh ada di dalam kota, dia ada di luar kota. Maka dikatakan mereka ada di luar gerbang Samaria. Tetapi apa yang akan kita pelajari? Orang yang sebenarnya tidak ada harapan ini, ya, sampai kisah hidup mereka dicatat di Alkitab, ya, dicatat dalam kitab suci, dan itu menjadi pelajaran dari generasi-generasi. Kalau sesuatu yang Tuhan izinkan dicatat di Alkitab, itu berarti ada sesuatu yang patut layak kita pelajari. Nah, apa yang akan kita pelajari dari 4 orang kusta, saudaraku yang kekasih, yang namanya diabadikan di dalam kitab suci ini, sehingga kisah hidup mereka bisa menjadi berkat, ya, ketika kita belajar kebenaran ini, saudara. Nah, mereka berkata satu sama yang lain, 4 orang, saudara. Ya, 4 orang sama-sama kena virus kusta ini, saudara. Mereka ngomong apa? Apa gunanya kita duduk-duduk di sini menunggu mati? Nah, pikiran mereka cuma mati. Ya, kenapa? Satu, sudah kena kusta. Kedua, hidup mereka di karantina, tidak boleh berhubungan, bersentuhan dengan masyarakat yang lain. Mereka di lockdown, ya, kalau istilah sekarang ini. Mereka diberikan sanksi sosial distancing, jaga jarak. Mereka nggak boleh dekat dengan orang yang hidupnya normal. Nah, mereka ngomong gini, apa gunanya kita duduk-duduk di sini menunggu mati? Jika kita masuk ke kota, kita akan mati kelaparan. Nah, saudara, jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Nah, saudara, baiklah kita pergi ke perkemahan orang Syria, paling-paling kita mati dibunuh oleh mereka. Tetapi ada kemungkinan juga kita tidak diapa-apakan. Jadi maksudnya begini, 4 orang kusta ini berdiskusi, ngapain kita hidup ini, ya, kita ini duduk-duduk juga mati. Kalau kita masuk ke kota, sementara kota itu sudah di lockdown, tidak ada jalur sembako yang masuk ke sana, kita akan mati kelaparan. Kita duduk-duduk mati karena duduk-duduk, nggak keren kan? Mati nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau kita mati kelaparan juga nggak keren. Nggak ada pilihan lain toh, mati dengan cara yang lebih bagus. Yang ketiga, kalau kita nganggur pun kita juga mati, nggak bagus juga. Tapi cara yang terakhir adalah kita nggak boleh mati nganggur, kita nggak boleh mati cuma duduk-duduk aja, nggak bikin apa-apa. Mati karena gosip orang, ngomongin orang, kan nggak bagus, ya. Atau mati karena kelaparan, nggak keren banget. Selama kita masih punya tangan, kita masih bisa bekerja, walaupun kita kusta, tapi kita nggak boleh mati kelaparan. Jadi diskusi mereka, saudara kekasih. Nah, oleh sebab itu yang keempat, mereka bilang kita harus berjuang untuk cari makan. Kita nggak boleh mati cuman hanya duduk-duduk saja, cuman ngomong-ngomongin orang. Kita nggak boleh mati dengan cara kelaparan, nggak pantas karena kita masih bisa berjuang. Kita nggak boleh mati juga karena menganggur, nggak boleh. Tetapi kita harus berjuang cari makan, ya. Nah, mereka tahu kalau mereka masuk ke perkemahan orang Syria, mereka tahu mereka pasti dibunuh. Tapi mereka ngomong lebih baik
Kita ada usaha, kita berjuang dulu. Kalau memang sampai kita harus mati karena dibunuh, mungkin itu jauh lebih terhormat, lebih baik. Toh kita melakukan sesuatu dalam hidup ini sebelum kita mati. Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. Saudara tahu nggak, hidup ini di dunia ini Tuhan cuman kasih kesempatan kita hidup di dunia ini cuman satu kali. Hidup ini amat singkat, saudara. Sadar nggak sih? Firman Tuhan katakan hidup manusia 70, kalau kuat 80. Selebihnya penderitaan kesukaran. Setelah itu kita meninggal. Hidup ini singkat. Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, hidup manusia itu ya singkat. Saking singkatnya hidup ini digambarkan seperti rumput. Pagi tumbuh, sore layu. Hidup ini seperti uap. Yang kelihatannya ada, sebentar itu hilang, namanya uap, saudara. Dengan perkataan lain, hidup ini saking singkatnya, tapi misteri lagi. Artinya kita nggak tahu jadwal kapan kita dipanggil, itu nggak ada satu orang pun yang tahu. Ada orang lagi tidur enak-enak dipanggil pulang. Seperti orang tua saya, kemarin saya dapat kabar, saudara. Saya bangun pagi-pagi, saya buka WA, tuh papa saya sudah nggak ada. Saya tanya kenapa? Enggak, lagi tidur. Tiba-tiba dibangunin nggak ada. Nah itu hidup manusia, saudara. Ada orang lagi jalan di trotoar, saudara aku kekasih. Trotoar itu kan artinya di pinggir jalan, di atas jalan, kan sangat relatif aman. Ada aja mobil yang nyelonong numbur, orang itu mati, saudara. Ada orang naik sepeda motor, ada orang tua, kalem sekali. Karena saya yang menguburkan bapak ini, ya, anaknya, istrinya cerita, aduh, kalau suami saya kalau naik motor, ya, pinggir sekali, jalannya juga pelan-pelan. Ditumbur sama oplet, meninggal juga, saudara. Ada orang naik mobil, kelihatan aman, saudara. Dia numbur pohon, mati juga. Ada orang naik pesawat. Mana orang sangka pesawat bisa jatuh. Dan ternyata pesawat juga bisa jatuh, menyebabkan kematian. Jadi artinya, saudara, namanya jadwal kematian itu harus kita hadapi. Seperti 4 orang kusta ini, kita ini siap mati. Tapi mati kita itu nggak boleh mati dengan duduk-duduk aja. Atau mati karena kelaparan. Kita nggak boleh mati cuman karena menganggur. Tidak melayani, tidak berbuat sesuatu. Lebih baik kita berjuang. Kita masuk ke perkemahan sekalipun ada musuh yang mengancam kita atau kita dibunuh. Atau juga jangan-jangan musuh lihat kita dikasih makan. Tapi paling tidak ada usaha, ada upaya, ada sesuatu yang kita perjuangkan untuk mempertahankan hidup ini. Dengan perkataan lain, logika mereka, pikiran mereka, hidup ini tidak boleh disia-siakan. Masalah mati itu urusan nanti. Sebelum mati, pokoknya kita mesti berjuang. Kita nggak boleh menyerah kalah hanya karena kota kita di lockdown. Ini kan ceritanya kota ini di lockdown, saudara. Jalur sembako ditutup. Sehingga orang kaya, orang miskin udah nggak ada makanan. Sebab ada tentara yang jaga mengepung kota ini. Sehingga kota ini jadi kota mati. Hari-hari ini kan gempar lockdown, saudara. Lockdown itu artinya apa? Artinya larangan untuk setiap warga pergi keluar, saudara. Karena situasi lagi darurat. Nah, situasi darurat ini apa? Situasi darurat hari ini kan virus. Jadi semua negara sudah memikirkan, ya, kalau bisa hindari lockdown. Sebab ini juga pengaruhnya sangat berdampak besar. Kalau sampai itu lockdown, saudara, ya, saya sih ngintip-ngintip. Ya, pemerintah kita sudah siapkan 62 triliun kalau sampai Indonesia lockdown. Artinya Indonesia harus keluar, ya, APBD, APD,
BN, anggaran belanja pendapat negara harus mengeluarkan biaya begitu besar untuk warga negaranya. Karena mereka dirumahkan tidak boleh bekerja, mereka mau makan apa? Sementara kan mereka makan masih jalan terus. Mau nggak mau pemerintah harus subsidi. Akan terjadi resesi. Sekarang aja kita sudah merasa ya dolar naik tinggi saudara. Ya, nah itu pasti tidak menyehatkan saudara kekasih dalam sebuah situasi seperti itu. Nah, yang dialami oleh 4 penyakit kusta ini, sebenarnya hidup mereka itu sudah nggak ada harapan. Mereka tahu mereka itu pasti mati. Ya, dengan adanya penyakit yang mereka hadapi, apalagi situasi lockdown yang mereka alami, mereka pasti mati. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini saudara yang kasih dalam Tuhan? Yang bisa kita pelajari ternyata keempat orang kusta ini tidak mau menyerah kalah. Mereka terus berjuang supaya hidup ini terus berlangsung. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang bisa kita pelajari dari cerita ini, ketika mereka memiliki keberanian melangkahkan kaki untuk pergi ke perkemahan musuh. Perkemahan musuh itu ada tentara-tentara yang sangat kejam, saudara. Jadi mereka pikir, biarlah kalau mesti mati, tapi paling tidak kita tidak mati menyerah. Jadi ketika mereka melangkahkan kaki untuk pergi ke perkemahan musuh yang ada makanan di sana, tiba-tiba tentara-tentara orang yang kejam yang jahat ini, tentara Aram, tentara Syria ini kalau tidak salah dikatakan, mendengar suara seperti ada pasukan kuda yang jumlahnya ribuan. Orang yang datang menyerbu perkemahan mereka. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, mereka lari tunggang langgang, ketakutan. Karena mereka anggap ada musuh yang menyerang mereka. Padahal yang jalan cuma 4 orang. 4 orang yang kena kusta ini saudara. Nah yang bisa kita belajar dari sini adalah, kalau hidup kita Tuhan belum izinkan kita mati, kita nggak bakal mati. Kalau belum waktunya manusia mati, kalau memang belum jadwalnya manusia itu akan mengalami kematian, manusia itu tidak akan mati. Ada saja cara Tuhan untuk melindungi, menjaga orang tersebut daripada kematian. Dan singkat cerita akhirnya keempat orang kusta ini masuk ke perkemahan. Lihat loh, kok mana orang-orang tentara-tentara itu pada ketakutan lari. Jadi mereka bisa menyambung hidup, mereka makan, minum sepuas-puasnya. Bahkan mereka ambil jarahan emas, bisa keluar dari perkemahan dengan bebas dan santai. Nah saudara aku kasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita mau belajar. Pernah nggak saudara merasa, pernah nggak saudara kembali feedback ke belakang dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, kenapa kita masih hidup? Padahal dalam hidup kita ada begitu banyak cerita baik dari orang tua maupun kita ngalami sendiri. Saya dulu itu sudah keserempet mobil. Mestinya kalau saya renung-renungkan saya itu mestinya mati loh. Pernah nggak saudara dengar seperti itu? Terlalu banyak. Tadi setelah selesai sampaikan firman Tuhan ini, ada seorang ibu ngomong, iya betul Pak Gembala, ya saya pada waktu lahir aja prematur. Mama saya bilang kalau kamu bisa lulus SD aja sudah bersyukur, ya. Mama tidak harapkan banyak dari kamu. Kamu tuh badan kamu itu pokoknya ya sudahlah bisa hidup aja bersyukur. Tapi ternyata saya bisa lulus SMA, ya. Saya Tuhan izinkan saya menikah, anak saya cantik-cantik, sekarang saya sudah punya cucu. Benar juga ya, kalau memang kematian itu belum tiba dalam hidup kita,
Ya, kematian itu tidak akan bisa menjamah kita. Kalau memang hidup kita belum waktunya Tuhan, berarti Tuhan punya rencana. Nah, saudara, kita mau belajar begini. Pernah nggak saudara jatuh dari pohon, ketimpa pohon, kesetrum listrik? Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tapi nggak mati-mati itu. Saudara pernah nggak mendengar? Wah, dulu tuh masih kecil sakit keras, ya, masuk ICU berkali-kali, sampai sudah didoain pendeta, suruh diserahkan sama Tuhan, tapi nggak mati. Nah, ternyata sampai hari ini kita sehat walafiat. Padahal kita harusnya mati, tapi kita nggak mati-mati. Pernah nggak saudara alami? Saudara kalau pikir-pikir ke belakang, ya kenapa kita nggak mati? Kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Nah, inilah yang kita mau pelajari. Mengapa saya diberi hidup oleh Tuhan sampai hari ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa pelajaran 4 orang kusta ini, di dalam pikiran mereka itu mati. Tapi sebelum mati harus melakukan sesuatu. Dengan perkataan hidup ini harus berguna, harus bermakna. Jadi saudara, untuk menemukan makna hidup ini, ada satu pertanyaan yang harus saudara jawab. Apakah pertanyaan itu? Nah, pertanyaan ini adalah, mengapa saya masih diberi hidup oleh Tuhan? Padahal diurut-urut saudara menoleh ke belakang. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menyeramkan, menakutkan. Yang harusnya kita sudah nggak ada. Tapi kenapa hari ini kita masih hidup? Saudara aku kasih dalam Tuhan, saya mau bilang virus corona itu tidak akan bisa menyentuh saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan kematian itu terjadi dalam hidup kita. Kalaupun itu terjadi, kalau Tuhan tidak izinkan kita mengalami kematian karena virus corona, nggak akan pernah terjadi. Saya tidak katakan ini menganggap remeh virus ini. Ya, virus ini sampai melumpuhkan negara adidaya. Negara-negara superpower yang hebat pun lumpuh karena virus ini. Padahal virus ini memang menyeramkan dan menakutkan. Yang saya cuma mau katakan saudara, kalau Tuhan masih beri saudara dan saya hidup sampai hari ini yang harus saudara tahu. Menurut firman Tuhan yang saya pelajari, pertama, mengapa saudara dan saya diberi hidup oleh Tuhan sampai hari ini? Jawabannya ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Kalau saya masih hidup sampai hari ini, itu pertama karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita nggak bisa sombong. Ya. Sekalipun kita memprotek diri kita sehebat mungkin dari pengaruhnya ya virus ini. Kita mungkin mati bukan karena virus. Saudara tahu survei di Amerika, kalau 4 orang kumpul ini saudara, 1 dari 4 orang mati karena serangan jantung. Setiap hari itu. Jadi kalau di total dalam 1 tahun ada 650.000 orang mati karena serangan jantung. Menyeramkan sebenarnya angka kematian itu. Enggak seheboh virus corona sebenarnya. Tapi virus corona ini kenapa jadi begitu heboh? Karena setiap hari kita jejali dengan berita seperti ini. Makanya saudara juga harus menyaringnya. Tidak semua berita itu benar dan akurat. Ada juga orang membubuhi dengan berita hoax untuk membuat manusia mengalami ketakutan. Nah, ketakutan itu tidak boleh dan itu tidak benar. Takut iya, tapi ketakutan tidak. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau takut kita kaget, sepertinya ada sebuah ancaman walaupun itu belum terjadi, itu masih manusiawi. Tapi kalau sudah ketakutan, itu yang tidak boleh ada dalam kehidupan anak Tuhan. Kenapa? Kalau
Kalau saudara dan saya masih bisa hidup sampai hari ini, kalau kita belum mati, artinya kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi maksud Paulus ngomongin, kalau saya sampai hari ini, sekarang ini masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu Paulus. Jadi dia tidak membanggakan dirinya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Terus dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Nah maksudnya gini, kalau saudara sadar kita ini masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita sadar hidup ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia. Oleh karena hidup ini adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka hidup ini tidak boleh sia-sia. Kita harus do something. Saudara harus melakukan sesuatu. Untuk menjadikan supaya hidup ini bermakna, supaya berarti. Harus berbuat sesuatu, kita tuh gak boleh nganggur. Kita tuh gak boleh duduk cuma hanya gosipin ngomongin orang. Kita juga gak boleh mati menyerah karena kelaparan. Kita gak ada perjuangan, gak ada usaha. Makanya saya salut kepada pemerintah kita berjuang untuk mengalahkan virus ini dengan berbagai cara. Harus berjuang mengalahkannya. Gereja juga harus berjuang mengalahkannya. Dengan iman, dengan doa. Tapi bukan dengan ketakutan lari, saudara. Ya, kita salut kepada para dokter dan para medis. Ya, mereka adalah garda yang paling di depan. Ketika orang terjangkit dengan virus ini. Kalau gereja ditutup tapi rumah sakit nggak boleh tutup, nggak tutup dan terbuka. Itu yang membuat kadang-kadang sedih. Gereja adalah tempat di mana mereka mendapatkan kekuatan. Mereka dikuatkan. Ya, mereka berdoa. Tapi harus tutup. Tapi sementara rumah sakit terbuka 1 hari 24 jam. Untuk menampung pasien seseram apapun. Mereka siap melayaninya. Gereja sepertinya lumpuh dengan masalah ini. Ya. Anak-anak Tuhan pada ketakutan karena virus ini. Virus jadi lebih besar daripada Tuhan kita. Virus jadi lebih hebat dari Tuhan kita. Itu yang kadang-kadang sebagai hamba Tuhan sedih. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan tetap tenang, tidak boleh takut. Kita punya Tuhan yang besar daripada virus ini. Tidak ada kematian yang bisa datang dalam hidup kita tanpa seizin dari Tuhan. Amin saudara. Tapi hidup berhikmat itu tetap perlu. Menjaga kesehatan masing-masing itu perlu. Sebab kita juga tidak boleh konyol. Karena hidup ini harus berguna, harus bermanfaat. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Saudara aku yang kekasih, ayat ini berkata, oleh karena saya mendapatkan kasih karunia anugerah, maka hidupku tidak sia-sia. Jadi tidak boleh sia-sia. Ya. Sebaliknya, kata Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras. Nah, kita lihat. Dia kerja tapi lebih keras. Ekstra, kerja ekstra lebih daripada mereka semua. Siapa mereka semua itu? Paulus ingin ngomong lebih daripada semua rasul-rasul yang lain. Termasuk dia dan rasul, tapi di antara rasul-rasul lain dia kerja lebih banyak, lebih keras. Karena apa? Menghargai kasih karunia itu. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan kesehatan, memberikan kita hidup, gunakan kekuatan kesehatan yang kita miliki. Jangan kita sia-siakan, jangan kita pendamkan, jangan kita tidak melakukan apa-apa, jangan kita nganggurin saudaraku yang kasih. Gunakan sesuatu untuk
hidup ini supaya hidup kita ini bermakna, berguna. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, Paulus katakan, kita tetap rendah hati. Dia katakan apa? Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku. Nah, langsung dia mengcounter lagi. Ini kan kesannya kan sombong. Oh, dia kerja lebih keras. Kok dia sombong sih? Ngomong dia kerja keras dari yang lain. Tetapi bukannya aku. Nah, dia ngomong, tetapi bukan aku. Maksudnya kalau dia bisa kerja ekstra lebih banyak dari orang lain, dia menulis kitab lebih banyak dari rasul-rasul lain, dikatakan itu juga bukan aku. Dia sadar kalau dia bisa sehebat ini, sepinter ini, semampu ini, itu bukan karena dia, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara dan saya hidup sampai hari ini. Saudara sadar nggak? Saudara itu disertai oleh kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan, kalau saya sampai hari ini masih hidup, bilang, saya itu disertai oleh Tuhan. Bukan kuat dan gagah saya. Bukan kemampuan dan kesanggupan saya. Kasih karunia Tuhan yang menyertai saya. Kita jadi rendah hati. Nggak perlu sombong menghadapi virus ini. Dan juga tidak perlu ketakutan. Tetap rendah hati. Kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita. Kita sadar kalau kita bisa terhindar dari virus apapun, saudaraku yang kekasih, kita masih sehat. Itu bukan karena kita yang hebat. Ya, sekalipun kita sudah menjalankan standar kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tapi kalau Tuhan bilang jadwalmu selesai, ya, tugasmu selesai di muka bumi ini, ya pasti kita juga akan meninggal. Tapi buktinya kenapa kita masih hidup? Ini kan pertanyaan perlu kita jawab. Jawaban yang pertama, mengapa saya masih diberi hidup oleh Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita sadar, oh, kalau saya hidup sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara sadar kebenaran ini saja, poin ini saja, saudara pasti memuji Tuhan. Saudara pasti menyembah Dia. Saudara pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara gak akan takut menjalani hidup ini. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saya hidup, saya ada, saya diberkati, saya kuat, saya sehat. Ya. Kalau memang sudah selesai waktunya pasti kita dipanggil dengan cara apapun. Ya, ada jemaat kita kemarin, Ibu Sonia meninggal. Orang gak sakit ngapa-ngapa kok, sehat-sehat meninggal. Ya. Kalau dari ilmu medis kita bisa prediksi itu mungkin itu jantung. Ya. Kalau dari sisi rohani kita melihat ya tugasnya mungkin sudah selesai. Nah saudara dan saya kan masih hidup nih. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Kalau kita masih hidup. Jawaban pertama karena kasih karunia. Yang kedua, kenapa ya saya masih hidup? Oh karena Tuhan masih punya rencana. Bilang, kalau saya masih hidup sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih punya rencana. Nah, saudara sadar enggak? Tuhan tuh punya rencana. Makanya saudara sehat, saudara masih hidup. Banyak orang Kristen tidak tahu kebenaran ini. Itu sebabnya dia tidak pernah menemukan makna hidup ini. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ngerti, kalau saya masih hidup, berarti ada rencana Tuhan yang belum selesai. Saya juga sudah tahu hidup ini singkat, ya. Dibandingkan dengan kekekalan, hidup ini singkat banget. 1000 tahun bagi manusia itu cuma 1 hari bagi Tuhan. Kalau usia manusia 70 tahun, di mata Tuhan paling-paling 50 menit sampai 60 menit. Singkat banget saudara. Ya. Bagi seorang wanita ada mulai dari kamar mandi sampai di kamar rias itu bisa memakan waktu 1 jam. Nah itulah singkatnya hidup kita di mata Tuhan. Kalau kita ngerti hidup ini begitu singkat.
Kenapa kita nggak berbuat sesuatu? Karena kita nggak tahu hidup ini kapan berakhir. Kapan Tuhan panggil kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa satu hari kelak kita pasti akan menghadap Sang Pencipta kita. Kalau orang kusta saja tahu, wah kita ini mati ini. Ya. Daripada mati duduk-duduk, nggak keren. Mati kelaparan juga nggak bagus. Ya. Masa mati kelaparan? Kita masih punya dua tangan. Walaupun kita kusta. Walaupun kita cacat. Disingkirkan masyarakat. Oh kita nggak boleh mati kelaparan. Ya, temannya bilang, iya. Nggak ada cara lain. Ada. Kita harus berbuat sesuatu. Daripada kita mati pengangguran. Menganggur juga nggak boleh. Ayo kita berbuat sesuatu. Kita berjuang. Masuk ke dalam kemah itu. Sekalipun kita harus dibunuh di sana. Tapi paling tidak. Sekalipun kita harus mati di tangan musuh. Tapi paling tidak. Kita ada usaha, sudah berbuat sesuatu. Nah maksudnya begini saudara. Sebelum Tuhan panggil kita. Lagi rame-ramenya virus ini kan pikiran orang itu cuma hanya mati. Takut virus, takut mati sebenarnya. Sebelum itu sampai dalam hidup kita. Mari kita lakukan sesuatu. Jadikan hidup ini bermakna. Nah pertanyaan saya, apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah engkau lakukan buat sesama untuk menjadikan hidup ini bermakna, saudara? Kalau kita masih hidup, adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih hidup, ada rencana Tuhan yang belum selesai. Nah, saudara, aku ingin kasih. Saya merenungkan, saudara. Ternyata pada akhir hidup manusia, yang dicari manusia itu bukan lagi harta. Sekarang kita giat-giat mencari harta. Giat-giatnya manusia mencari tahta. Giat-giatnya manusia mencari wanita. Giat-giatnya manusia mencari permata. Giat-giatnya kita mencari nama. Ya. Tetapi pada akhirnya, akhir hidup manusia. Kalaupun mereka mendapatkan semua itu. Pasti ada kekosongan di dalam batin mereka. Jadi sebenarnya sih apa yang dicari manusia pada akhirnya? Pada akhirnya yang dicari manusia itu cuma satu. Apakah itu Pak? Makna hidup. Apa itu makna hidup? Hidup yang berarti. Sebelum saudara dipanggil Tuhan. Mumpung saudara masih kuat dan masih sehat. Berpikir sejenak, iya ya, hidup saya ini sudah berarti belum? Apakah hidup saya sudah bermakna belum ya? Kalau hidupmu hanya mencari apa yang ada dalam dunia ini, kamu gak akan pernah menemukan hidup ini bermakna. Percayalah sama saya. Kalau dalam dunia ini kamu hanya mencari sesuatu dalam hidup ini. Kamu gak akan pernah puas. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan hidupmu puas adalah ketika engkau menemukan hidupmu berarti. Hidupmu bermakna. Untuk bisa menemukan makna hidup ini. Untuk bisa menemukan hidup ini berarti. Bagi sesama, bagi orang lain. Pertanyaan yang harus saudara jawab adalah, iya, mengapa ya saya masih hidup? Kalau saya masih hidup, berarti masih ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Sadarkah saudara, Tuhan itu punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan tuh sadar benar. Saya gak mungkin sehat terus. Saya gak mungkin kuat terus. Akan tiba waktunya satu saat nanti. Hidup saya akan berakhir. Tapi saya tidak mau. Hidup saya jadi tidak berarti. Bagi orang lain. Hidup saya harus bermakna bagi orang lain.
Sebelum saya mati, saya kerja keras, saya belajar keras untuk bisa memberitahu sebanyak mungkin orang. Ayo temukan makna hidup. Ayo biar hidupmu berarti. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan menciptakan saudara menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan saudara dengan penuh cinta, penuh kasih. Tuhan menilai hidup saudara melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi harga hidup saudara, keberadaan nilai hidup saudara dan saya, itu senilai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betapa bernilainya. Jangan sia-siakan. Engkau bisa berarti bagi orang lain. Hidupmu bisa bermakna bagi orang lain. Ingat, hidup ini cuman sekali. Bikinlah hidup ini berarti. Ingat, hidup ini singkat. Mari kita temukan bagaimana hidup ini bermakna bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan tempat ini, mulai merenungkan. Apakah selama dalam hidup ini apa yang kau mencari? Cari makna. Jangan cari uang terus. Jangan cari jabatan terus. Cari makna. Apa sih makna? Temukan makna hidup. Tanya kepada dirimu sendiri. Kenapa Tuhan izinkan saya hidup? Kalau saya merewind ke belakang, melihat ke belakang, ada banyak peristiwa yang harus membuat saya harusnya sudah gak ada. Tapi kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih ada? Ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa dalam hidup saya? Saya temukan. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, hidup saya harus berarti bagi orang lain. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah hidupmu berarti buat orang lain? Sudah hidupmu bermakna bagi orang lain? Kalau saudara temukan jawabannya, kalau saudara oh ternyata hidup saya justru tidak bermakna. Mana hidup saya ini hanya menyebar-nyebar hoax saja. Bikin orang takut, bikin orang cemas. Itu hidup yang tidak bermakna. Nah saudara, kembali kepada jalan Tuhan. Supaya hidup ini kita bermakna. Keren ya, orang kusta saja bisa menginspirasi kita. Dia tahu duduk-duduk juga mati, kelaparan juga mati, nganggur juga mati, ke perkemahan musuh juga mati. Pilihannya dia harus jatuhkan pilihan antara 4 pilihan. Lebih baik mana? Mati karena duduk-duduk gosip, atau mati karena pengangguran, atau mati karena kelaparan, atau mati karena berjuang. Saudara, orang kusta ini memilih lebih baik mati dalam perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Tantangan, masalah itu pasti ada. Tapi percayalah, selama engkau percaya sama Tuhan, selama engkau percaya, makanya bedanya antara teologi sama filsafat. Teologi ini adalah percaya sama Tuhan. Kalau filsafat itu percaya sama akal, sama pikiran. Hari-hari ini saya melihat orang-orang yang ngakunya berteologi lebih percaya sama filsafat. Dengan Allah, kita harus pakai akal dong, harus pakai hikmat. Ya, saya bingung hari-hari ini antara hikmat dan takut itu beda-beda tipis. Ya, antara iman sama nekat itu juga beda-beda tipis. Sebagai orang yang percaya Tuhan di dalam hati, kita percaya. Percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, lebih berkuasa dari virus apapun yang disebarkan, yang dipopulerkan, ya, yang sedang diagung-agungkan oleh dunia ini. Sampai menakuti banyak orang. Kenapa kita nggak lebih percaya sama Tuhan kita? Itu lebih besar. Kan harusnya begitu saudara. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu Saudara. Pulang tinggalkan tempat ini. Berpikir, tanya kepada dirimu. Sudahkah saya temukan makna hidup ini? Bagaimana saya menemukan makna hidup ini? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Iya, kenapa saya masih hidup? Kalau saudara mau jujur, lihat ke belakang. Pasti
dalam proses perjalanan hidupmu sampai hari ini, ada banyak hal yang mengancam, membahayakan, mengancam nyawa kita. Tapi kenapa saudara masih hidup? Kenapa Tuhan izinkan engkau hidup? Jawab. Kalau engkau tidak bisa menjawab, engkau tidak bisa menemukan makna hidup. Kalau engkau bisa menjawabnya, iya. Artinya Tuhan izinkan saya hidup. Tuhan belum izinkan saya mati. Berarti ada tugas hidup di dunia ini. Tugasnya apa? Temukan makna hidup. Apa itu makna hidup? Hidup ini harus berarti. Pikirkanlah bagaimana hidup itu berarti. Bagaimana hidup kita jadi berarti, bermakna. Bagaimana hidup ini bisa jadi berkat. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara.